Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita karunia serta rahmatnya. Karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya itulah kita masih bisa menjalani aktivitas kehidupan di dunia ini. Salawat serta salam juga tidak lupa kita sanjungkan kepada kedua hasanah kita, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita bisa selalu istiqomah mengamalkan sunnah-sunnah beliau, dan juga semoga kita bisa mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin. Baik, alhamdulillah, tidak terasa sudah sekitar 20 hari kita berada di bulan Ramadan, dan tersisa 9 hari lagi saja kita berada di bulan Ramadan, dan bulan Ramadan akan segera pergi meninggalkan kita. Semoga kita segala amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, perkenalkan, saya Abdullah Khairul Azam selaku Ketua Departemen Dakwah Sekolah, dan di samping saya Arafah Sipayung selaku anggota Departemen Dakwah Sekolah. Kami akan melaksanakan program kerja di bulan ini, yaitu podcast Ramadan yang keempat, sekaligus ini podcast Ramadan yang terakhir, dan yang terakhir ini harus spesial karena dipostingnya di Lebaran. Pematerinya pun harus spesial ya. Telah ada pematerinya di depan kami, yaitu dengan Ustadz Denny Rohendi MPD. Beliau adalah pembina yayasan Yayasan Banten Muda Berkarakter. Beliau akan menjadi pemateri di video podcast kali ini, dan juga tema video podcast kali ini adalah luar biasa ya, menjadi generasi tak bertakwa, generasi harapan masa depan bangsa. Baik, sudah siap Ustadz? Siap. Langsung pertanyaan pertama akan diajukan oleh anggota saya. Ayo Arafah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama adalah, apa sih yang dimaksud dengan generasi muda bertakwa, generasi harapan masa depan bangsa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjawab pertanyaan, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang penuh berkah. Semoga segala amal ibadah yang sudah kita laksanakan menjadi amal yang Allah terima, dan juga tentunya menjadi amal-amal ibadah yang mengantarkan kita pada tujuan Ramadan, yaitu melahirkan generasi bertakwa. Sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan, tema kita bahwa generasi bertakwa adalah generasi harapan bangsa, baik masa saat ini ataupun yang akan datang. Ya. Jadi kalau kita berbicara generasi bertakwa, ini terkait dengan kualitas sumber daya manusia tentunya ya. Kita sering mendengar manusia Indonesia yang berkualitas. Ya, kira-kira apa maknanya? Kalau kita berbicara manusia Indonesia yang berkualitas, sering kita nyanyikan tuh setiap pagi dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya, ya, bahwa bangsa Indonesia ini menghendaki manusia yang apa? Terbangun jiwa raganya. Mana sairnya? Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Jadi manusia berkualitas itu tidaklah semata-mata manusia Indonesia yang sehat secara lahir, tentunya ya. Juga mencakup manusia Indonesia yang cerdas secara pemikirannya, dan satu hal juga cerdas secara jiwanya. Maka amanat lagu ini mengingatkan kita bahwa membangun jiwa bangsa Indonesia ini adalah hal yang pertama dan utama sesungguhnya. Nah, pertanyaannya tadi terkait dengan kalau membangun jiwa bangsa Indonesia itu berarti akan berbicara terkait dengan membangun ketakwaannya, gitu ya. Jadi generasi yang bertakwa inilah sesungguhnya generasi yang selalu didamba-dambakan untuk mengisi pembangunan bangsa Indonesia. Jadi sejak Indonesia merdeka sampai saat ini, sampai akan datang,
Ya, sesungguhnya amanat bangsa Indonesia melalui lagunya tadi ya, menghendaki lahirnya generasi yang bertakwa. Nah, bulan Ramadan ini sebagaimana kita pahami bahwa tujuan kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan adalah la'allakum tattaqun, gitu ya. Melahirkan manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbicara kaitan generasi Indonesia atau generasi muda dengan ketakwaan di bulan Ramadan ini sungguh sangat sesuai, sangat relevan, gitu ya. Nggak mungkin kita akan berbicara generasi muda Indonesia yang bertakwa, tetapi kemudian melalui sarana-sarana selain sarana yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan ini adalah terkait dengan kepatuhan, ketundukan pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi generasi bertakwa itu adalah ya generasi yang hidupnya dibingkai, dikerangka segala aktivitasnya itu dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajar yang sekolah dengan bingkai ketakwaan tentu akan berbeda nanti prosesnya, hasilnya dengan pelajar yang sekolah hanya sekedar untuk mencerdaskan pikirannya saja, gitu ya. Di mana perbedaannya kira-kira? Pada proses dan hasil akhirnya juga akan berbeda. Yang bertakwa itu insya Allah sekolahnya itu akan sungguh-sungguh belajar dengan segala potensi yang dimilikinya, dia curahkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Ketika ulangan dia akan selalu berperilaku jujur, kan begitu, karena dia meyakini, menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha menyaksikan apa yang sedang dia lakukan. Ini kan sebuah ketakwaan, ya kan? Berbeda dengan mereka yang sekolah hanya sekedar sekolah, tidak membawa atau tidak mengikut sertakan Allah dalam proses belajarnya. Ya? Makanya sering kita jumpai pelajar yang apa? Ketika ulangan, wah nyontek, barangkali gitu ya. Kenapa terjadi nyontek? Karena hilangnya ketakwaan, ya kan? Tidak merasakan bahwa dia sedang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini barangkali ya. Jadi keterkaitan antara bertakwa dengan generasi Indonesia akan datang. Oke. Ya, barangkali begitu ya. Generasi bertakwa. Baik, sekarang adalah pertanyaan kedua, yaitu lalu bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi generasi bertakwa, terutama yang pemuda-pemudi di era serba digital ini? Oh iya, ini pertanyaan yang luar biasa, bagus ya. Kita hidup di era digital. Ya. Ciri dari digitalisasi kehidupan kita itu setidak-tidaknya pertama, segala sesuatu bisa dilakukan dengan cepat, ya. Betul nggak? Dari sisi waktu sebetulnya lebih efektif. Yang kedua, berbagai aktivitas dilakukan itu akan lebih mudah, gitu ya. Lebih cepat, lebih mudah. Contoh saja, kalau dulu ini menjelang Idul Fitri ini, biasanya orang membuat makanan, gitu kan, pakaian baru. Dulu mempersiapkan pakaian itu pasti harus berangkat ke pasar, ya kan? Nyari di pasar. Untuk makanan pun sama. Makanan favorit dulu itu opor ayam, misalkan, gitu kan? Untuk dihidangkan menjadi hidangan opor ayam itu kan prosesnya tidak sebentar, gitu kan? Mulai dari ngejar-ngejar ayamnya, sembelih, ya kan? Kemudian harus dicabutin tuh bulu-bulunya. Ya. Alami nggak seperti itu sekarang? Enggak ya? Kalau dulu seperti itu, sampai tersaji jadi opor ya kurang lebih seharian tuh. Tapi hari ini di era digital, kira-kira berapa menit tuh? Kalau kita ingin opor ayam, ya,
30 menit juga ada di hadapan ya. Dengan apa? GoFood. Ya enggak? Pakaian pun sama, tinggal nyari di apa tuh, di aplikasi berbelanja online. Ya. Ini kan era digital kita saat ini. Jadi itu satu sisi ya. Tapi di sisi lain memang dengan kemajuan teknologi ini juga bukan hanya hal yang mempermudah kehidupan kita ya, tapi juga tantangan terkait dengan budaya yang berimbas nanti pada perilaku dan pada karakter generasi muda. Nah ini juga luar biasa ya. Karena apa? Sesuatu yang terjadi di belahan dunia sana, misalkan di barat atau di negara-negara lainnya yang tidak searah, sejalan dengan karakter bangsa Indonesia, itu hadir dalam kehidupan generasi hari ini, ya kan? Kita mengenal sekarang budaya apa? K-pop, apa K-pop itu? Ada budaya, bahkan yang paling negatif sekarang itu apa? Pergaulan bebas ya, ada LGBT. Nah, itu budaya-budaya yang tumbuh di negara yang mempunyai tata nilai yang tidak sama dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini bangsa yang religius. Maka nilai-nilai agama itu menjadi nilai-nilai yang menginspirasi budaya, ya, menginspirasi perilaku kita sebagai anak bangsa. Kalau di barat sana enggak, mereka permisif, tidak dibingkai dengan agama, hingga hidupnya ya hanya sebatas menurut akalnya, menurut nafsunya saja. Kalau kita kan tidak, ya kan? Akal kita bekerja, nafsu kita bekerja, tapi kemudian disesuaikan dengan aturan agama. Nah, dari sini kehidupan khususnya generasi muda saat ini menghadapi sebuah tantangan yang besar, kan? Tantangan tadi budaya. Nah, apabila kemudian nilai-nilai religiusnya ini tidak bisa mengimbangi derasnya arus informasi di era digital ini, maka yang terjadi adalah apa? Terpengaruhi oleh budaya-budaya yang luar biasa itu, ya kan? Karena manusia ini kan hidup saling mempengaruhi. Ya, ini remaja tumbuh itu akan dipengaruhi oleh apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan dalam lingkungannya di mana dia bertumbuh begitu. Ya. Maka kalau nilai-nilainya nilai-nilai yang positif, nilai-nilai yang baik, maka dia akan tumbuh menjadi remaja yang baik, yang positif. Nah, sebaliknya kalau dia hadir dalam lingkungan yang diwarnai dengan tadi hal-hal yang permisif ya, maka dia akan mengarah kepada hal yang negatif. Nah, itu tantangannya. Ya. Yang sebagai contoh saja misalkan, ya, kalian harus bersyukur nih di Al-Ijah ini. Lingkungan Al-Ijah ini lingkungan pendidikan yang mempunyai keunikan, kekhasan. Ya, dari sisi lingkungannya, warna keislamannya tegas, gitu kan? Dari sisi bukan hanya secara konsep, dari sisi amalnya, dari sisi prakteknya, kalian sendiri kan merasakan ya, ada program apa tuh, sholat duhanya, yang rutin ada program apa, zikir paginya, kemudian apa lagi, sampai ada mabitnya, gitu. Bukan hanya itu, tapi juga kalian menemukan sosok-sosok guru yang juga sama dibiasakan dalam kehidupan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Bapak bisa bertaruh nih, pasti tidak ada satupun guru SMP Al-Ijah ini yang merokok. Ada enggak? Tidak ada guru Al-Ijah satupun yang, kalau yang gadis itu yang bujang, berpacaran. Ya. Karena apa? Karena kalau merokok atau gurunya berpacaran, pasti akan diputus hubungan kerja. Ya. Ya, Bapak tahu karena Bapak ya dulu salah satu yang juga menginisiasi aturan itu ya di tahun awal-awal 2000-an. Gitu. Alhamdulillah Allah takdirkan sempat ya, bergabung dengan ya, Yayasan Al-Ijah. Nah ini, jadi kalian menemukan sebuah lingkungan pendidikan yang kondusif insya Allah ya, guru-guru yang sejalan antara aturan, tuntutan untuk siswa dengan perilaku yang ditampilkan. Tapi kalau di sekolah lain,
Waduh, sulit sekali gitu menemukan lingkungan yang pas seperti ini. Ya contohnya tadi ya, ada spanduk kawasan bebas rokok, dilarang merokok. Spanduknya, tapi gurunya ada yang nyuri-nyuri merokok. Gitu kan. Nah ini kan sebuah hal yang tadi Pak katakan bahwa kita akan tumbuh dalam lingkungan di mana kita berada. Ya. Maka di era milenial ini upaya bagaimana kemudian agar generasi yang bertakwa ini betul-betul bisa terbentuk, ya kita menindaklanjuti apa yang Allah berikan di bulan Ramadan ini. Ya. Bulan Ramadan ini sebagai sahrut tarbiyah, bulan pembinaan, bulan pendidikan. Dari sisi lingkungan kita lihat, subhanallah ya, dengan datangnya Ramadan semua orang menjadi baik, ya kan? Sampai ada orang yang terbiasa, mohon maaf, bermaksiat saja berhenti nih kalau bulan Ramadan, atau minimal sembunyi-sembunyi gitu. Ya, biasa makan siang sembunyi-sembunyi gitu. Warung juga dan seterusnya gitu ya. Yang kedua, di bulan Ramadan semangat untuk beribadah juga naik gitu. Bukan hanya yang wajib, yang sunnah, bukan hanya di siang hari, malam hari juga semangat untuk melaksanakan sholat malam naik gitu kan. Yang ketiga apa? Interaksi. Nah, kita dengan Al-Quran juga semakin baik ya, minimal lah Ramadan ini 1 kali khatam Al-Quran kan begitu ya. Nah ini upaya-upaya yang dilakukan di bulan Ramadan untuk melahirkan generasi, untuk melahirkan ketakwaan, seyogyanya juga terus berlanjut di bulan berikutnya. Ya, jadi tadi kalau pertanyaannya bagaimana upaya-upaya untuk bisa melahirkan karakter generasi muda yang bertakwa ini, ya tiada lain, lanjutkan kebiasaan, nilai-nilai baik, ya ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan, di luar Ramadan. Dan yang kedua, tadi faktor lingkungan, ya hati-hati memilih lingkungan, karena di mana kita tumbuh, disitulah kepribadian kita akan terbentuk. Kalau berbicara lingkungan, di sekolah, di keluarga, juga di masyarakat, maka ya secara khusus pertemanan gitu ya. Jangan sampai kita salah memilih teman. Dengan siapapun kita harus akrab, ya kan? Harus bergaul. Tetapi kalau kemudian untuk menjadikan panutan yang mewarnai diri kita, nah di sini kita perlu untuk lebih lebih cerdas memilih ya. Ada di dalam surat Al-Zukhruf itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-akhilau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Ya kan? Bahwa ternyata al-akhi, teman dekat, teman akrab di dunia ini, ya, saking akrabnya sampai ada ungkapan pokoknya sehidup semati lah kan begitu. Bapak waktu SMA ada teman begitu, saking akrab kita masih hidup semati. Ternyata qadarullah, betul tuh. Ya, temannya ini tabrakan, meninggal. Yang satunya ini nggak mau ikut. Jadi hanya ungkapan pertemanan itu ada begitu kan, sehidup semati. Nah, ternyata di yaumil akhir nanti ini orang yang di dunianya demikian akrab itu tidak sedikit. Ba'duhum li ba'din adun. Sebagian itu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Wah, kok kenapa bisa ya? Di dunia akrab tapi nanti jadi saling memusuhi. Oh, rupa-rupanya mereka saling menuntut. Saling menuntut apa? Kan di akhirat itu saatnya pertanggungjawaban, ya kan? Apa yang dilakukan di dunia. Nah, ketika dimintai pertanggungjawaban, oh ternyata mereka berteman kebablasan. Berteman melakukan sesuatu yang jauh dari nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Akhirnya mereka saling menuduh, gara-gara kamu sih. Saya dulu misalkan ikut mabuk-mabukan, kamu kan yang ngajak. Enggak, saya nggak ngajak kok. Akhirnya kan berdebat, bermusuhan, itu yang terjadi gitu. Nah, kalau di dunia sih nggak ada yang sepertinya asik-asik saja katanya kan begitu ya. Ya yang ringan-ringan lah. Rokok itu kan pengaruh lingkungan. Ya, banyak generasi muda yang merokok awalnya karena ikut-ikutan. Kalau rokok barangkali hanya masalah kesehatan gitu kan. Kalau dibahas ya luar biasa dampaknya dari merokok itu. Nah yang tadi yang sampai dia melakukan lebih sampai mengarah pada kemaksiatan, akhirnya saling menuntut di akhirat. Ya, illal muttaqin. Nah, kecuali mereka yang berteman atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menjadi warning bagi generasi sekarang, ya, bagi generasi muda dalam berteman, bergaul harus supel dengan siapapun dari kalangan apapun. Kita harus bisa, apalagi kalau misi dakwah ya. Nah, misi dakwah ini kan artinya kita ingin mengajak teman-teman kita agar tidak terjerumus pada hal yang jauh dari ketakwaan, mengajak kepada ketakwaan. Maka kita harus harus tenang, harus akrab dengan semua kalangan. Tapi kalau untuk menjadi tadi ya teman yang betul-betul akan mewarnai kita, harus perhatikan ketakwaan. Ya minimal teman kita itu kalau sudah waktunya azan mengingatkan, wah sholat, ini ciri, ya kan? Oh ini teman yang baik. Jangan yang sebaliknya gitu, udah aja bentar aja lah, baru juga azan belum komat, bisa kan tanggung nih main bola gitu. Awas ini hati-hati. Ya. Jadi ini salah satu upaya kita untuk menjadikan generasi yang bertakwa itu, ya, melanjutkan apa yang sudah menjadi pembiasaan kita di bulan Ramadan. Yang kedua, perhatikan lingkungan. Dan yang ketiga, ini yang terakhir, selalu bersemangat untuk menuntut ilmu. Selalu bersemangat untuk membina diri. Ada ungkapan tarbiyah madal hayat, ya, menuntut ilmu itu sepanjang hidup kita. Nah, makanya generasi muda harus semangat menuntut ilmu, mentarbiyah dirinya, harus lebih semangat dibandingkan dengan orang tua tentunya kan. Kalau generasi muda semangat menuntut ilmu, mengembangkan potensi, melatih dirinya hingga dia mempunyai pengalaman positif di saat mudanya, maka insya Allah dia tumbuh di kemudian hari akan membawa tadi ya bekal ilmu dan keterampilan serta ketakwaan. Nah, Pak kira 3 hal inilah ya, jadi lanjutkan proses pembiasaan amal soleh kita bulan Ramadan, kemudian perhatikan lingkungan tempat kita bertumbuh, dan yang ketiga apa tadi? Bina diri ya dalam sebuah komunitas keilmuan. Itu barangkali. Ya, tadi saya mau nyorotin yang soal harus pintar-pintar milih lingkungan. Iya. Tapi kalau emang kita tuh udah takdirnya gitu berada di lingkungan yang notabene buruk, gimana caranya supaya kita bisa menjadi tetap seorang ahli takwa gitu di lingkungan yang buruk itu? Wah, luar biasa ya. Menjadi ahli takwa di lingkungan yang buruk. Ada dulu sahabat yang bernama siapa? Salman Al-Farisi ya. Salman Al-Farisi, Junun bin Junadah, tidak salah nama asli. Beliau itu tumbuh di lingkungan yang terkenal lingkungan perampok gitu ya. Tapi kemudian kita tahu Salman Al-Farisi setelah beliau bertemu dengan Rasulullah, dicari-cari tuh untuk bertemu mana Rasulullah. Sampai kemudian bertemu Rasulullah, menyatakan keislaman, ya. Salman Al-Farisi berubah. Bukan hanya Salman, tapi lingkungannya pun berubah. Kampungnya didakwahi, ya, dari kampung penjahat jadi kampung
orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana upayanya? Tentu ini upayanya tidak hanya semata-mata kita mencari lingkungan yang baik secara lahiriah, ya. Rupanya Salman Al-Farisi ini punya keinginan yang kuat. Hingga ketika keinginan yang kuat ini menjadi doa, walaupun tidak terucap sebagai doa, Allah Subhanahu wa Ta'ala kan Maha mengetahui, ya kan? Mana yang terbaik bagi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar, bukan hanya apa yang terucap, tapi apa yang terlintas di dalam hati. Maka jangan lupa kita untuk memohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa mempengaruhi lingkungan yang baik. Kalau kita sudah tahu gitu ya kejelekan lingkungan kita, waduh gimana nih? Udah ya Allah, saya tahu ini lingkungan yang kurang baik. Selamatkan saya ya Allah, bimbing saya ya Allah. Minimal tidak terpengaruh. Apalagi kalau kemudian bisa melakukan sebuah perubahan. Nah ini kan yang kita inginkan tadi, ya. Jadi doa, kuatkan di doa, kemudian ya upayakan mencari teman-teman di luar lingkungan yang mengokohkan ketakwaan kita kepada Allah. Hingga ketika kita kembali ke lingkungan itu, kita sudah mempunyai bekalan-bekalan untuk bisa ya mempengaruhi lingkungan, ya. Contohnya apa lingkungan yang tidak baik itu ya? Karena pastilah tidak semua teman misalkan ya kurang baik semua, tidak, pasti ada yang baik, ya kan? Ya demikian pula tidak semua teman baik semua, pasti ada yang kurang baik. Karena ya pasti hidup itu saling mempengaruhi seperti itu. Ya. Jadi yang pasti tadi ya perkuat doa kita, kemudian ya upayakan kalau memang di lingkungan itu kurang kondusif, nyari lingkungan yang lebih kondusif. Cari teman barangkali di luar lingkungan itu. Dulu kan ada yang orang yang mau hijrah ya, mau tobat itu kan, yang membunuh sudah 99 orang ingin tobat. Gimana? Salah satunya disuruh hijrah kan, keluar dari lingkungan yang buruk itu. Gitu. Gitu ya. Kebenaran kalau sih ada pertanyaan. Udah lewat. Satu pertanyaan lagi deh. Apa ya? Boleh. Kan tadi supaya bisa menjadi generasi takwa juga dikatakan harus bisa istiqomah menjaga amalan-amalan di bulan Ramadan. Ya. Gimana tuh cara supaya bisa istiqomah, karena emang tantangannya itu untuk menjaga amalan-amalan di luar bulan Ramadan itu emang susah gitu. Ya, betul. Untuk kita istiqomah itu harus dimulai dengan ada teori dalam manajemen itu, teori ambak. Ya. Apa manfaat bagiku? Nah, apa yang kita lakukan, kita harus mengetahui kebaikan apa yang akan kita peroleh, manfaat apa yang akan kita dapatkan. Sama seperti kita, contohnya lah, gitu ya, kelas yang bersih. Apa kira-kira manfaat kelas bersih bagi kita? Itu kan jelas ya, belajar jadi nyaman, kan? Apalagi selain nyaman, berdampak pada kesehatan. Dibandingkan dengan kelas yang kotor kan, udah mau kotor berdebu misalkan, pakai AC kotor, begitu debunya terangkat, pasti itu akan jadi penyakit. Nah, dengan mengetahui manfaat yang akan didapatkan dari kelas yang bersih, tentu kita bersemangat untuk menjaga kebersihan. Demikian pula dengan amal-amal kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Makanya Allah memberikan motivasi kepada kita. Ya, mulai dari motivasi yang Allah jelaskan itu, setiap amal-amal yang sunnah itu akan bernilai wajib pahala, ya. Amal wajib akan Allah lipat gandakan. Kemudian saum misalkan ya, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan saum di bulan Ramadan ini dengan dasar iman, wahtisaban, dan juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka Allah akan memaafkan dosa-dosanya yang telah lalu. Kan ini memotivasi kita. Nah, maka setiap amal yang kita lakukan, cari
apa janji-janji yang Allah berikan. Ini akan menjadi pendorong agar kita istiqomah. Membaca Al-Quran, setiap huruf dari Al-Quran itu akan dibalas dengan 10 kebaikan, bahkan dilipat gandakan lagi. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf tuh? Ya, kali 10. Berapa kebaikan yang akan hadir bagi diri kita. Sementara kita hidup ini kan ingin selalu ada dalam kebaikan ya. Dalam hal apapun yang kita lakukan ingin kebaikan yang kita peroleh. Nah, maka akan semangat tuh kita membaca Al-Quran. Ya. Nah inilah selalu Allah memberikan motivasi-motivasi, janji-janji pada kita agar kita mau melakukan amal soleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini cara bagaimana agar kita termotivasi istiqomah untuk melakukan berbagai ketaatan di luar bulan Ramadan. Ya, begitu. Oke. Karena waktunya ini udah panjang banget ya, 30 menit ya. Setengah jam. Ya. Luar biasa tadi ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Denny Rohindi. Semoga kita bisa mengamalkan ilmu-ilmunya karena ini ilmu yang sangat bagus. Kiat-kiat supaya kita bisa menjadi seorang generasi yang bertakwa gitu ya. Dan juga ini sudah 9 hari terakhir bulan Ramadan, jangan kita malah loyo melakukan amal-amalan di bulan di terakhir Ramadan ini. Kita harus makin ngegas ya, karena di akhir bulan Ramadan ini terdapat keistimewaan juga ya yang tidak terdapat di beberapa hari awal-awal itu. Jadi kita harus ngegas di hari-hari terakhir ini sebelum Ramadan pergi meninggalkan kita, karena kita belum tentu bertemu Ramadan di tahun depan. Mungkin itu saja ya Ustadz ini ya. Iya. Ya, terima kasih atas ilmu yang disampaikan dan juga waktu yang telah diberikan. Semoga bisa bertemu di lain waktu. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.